Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah menjelaskan makna ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, masih bagian dari rentetan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada ayat ini Allah tabaraka wa taala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila para hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, anni, yang mereka tanyakan tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, iza da'ani, manakala dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka karena itu hendaklah mereka mengabulkan, yakni memenuhi apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi, serta beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka berada dalam tuntunan, yakni cerdas di dalam hidayah Allah tabaraka wa taala. Ayat yang agung mulia ini bercerita tentang janji Allah tabaraka wa taala, yaitu ujibu da'watad da'i iza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa kepadaku. Ayat ini masih di dalam kaitan puasa Ramadan, karena ayat-ayat yang berkaitan dengan siyamur Ramadan dimulai pada ayat 183 berakhir 187. Sedangkan ayat ini berada pada 186, masih bagian. Jadi Allah menyebutkan, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa manakala berdoa kepadaku, masih dalam kaitan siyamur Ramadan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda yang menyebutkan bahwa salah satu keagungan bulan Ramadan itu adalah likulli abdin minhum da'watum mustajabah, bagi setiap hamba itu, artinya bagi setiap kita ada jatah, ada peluang, kalau tidak demikian doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli abdin, setiap hamba, minhum, di antara mereka, da'watum mustajabah, doanya diijabahkan, doanya dikabulkan. Karena itu sebagian ulama menyematkan salah satu nama yang diberikan kepada bulan Ramadan adalah syahrud doa, bulan berdoa. Di dalam kajian-kajian lain dikatakan salah satu keagungan di bulan Ramadan adalah al-iksar minad doa wal istighfar, ya, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar pada bulan yang agung dan mulia ini.
Secara singkat dapat kita sampaikan ada beberapa tempat yang kita memang sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan itu. Pertama adalah indal iftar, di saat kita berbuka. Di saat kita berbuka itu disebutkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu la turaddu, tidak tertolak. Maksudnya doa itu diijabahkan atau dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika berbuka, indal iftar, di saat berbuka. Jadi bukan hanya membaca doa berbuka seperti zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru, insyaallah, bukan hanya itu. Ya, atau bagi sebagian kita yang masih membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Bukan hanya itu, tapi bisa doa-doa lain. Karena ini apa? Adalah kesempatan, waktu-waktu diijabahkannya doa seorang hamba. Yang kedua, sulusul lail al-akhir. Di bulan Ramadan itu termasuk tempat waktu yang diijabahkan doa kita oleh Allah Taala adalah sepertiga malam terakhir. Tidak diragukan lagi bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa pada di penghujung malam. Makanya kalau kita perhatikan tentang keutamaan sholat tahajud itu, satu diantaranya yaitu, misalnya disebutkan di dalam hadis sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Tuhan kita Allah Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis lain dikatakan fi kulli laila, setiap malam. Setiap malam Allah Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia, ke Baitul Izza, langit yang terdekat ke bumi, pada waktu sepertiga malam terakhir. Di saat itu, di dalam hadis itu disebutkan Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku fa'utiyahu, aku akan berikan permintaannya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku fa'aghfir lahu, maka aku ampuni dosa-dosanya. Ini banyak hadis-hadis yang sahih, petunjuk Nabi yang menyebutkan betapa agungnya sepertiga malam terakhir itu. Nah, jika di luar bulan Ramadan, sepertiga akhir dari setiap malam itu adalah sebuah keutamaan, kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Bisa kita bayangkan jika itu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tentu saja ini memiliki keutamaan yang luar biasa karena memang dikaitkan dengan firman Allah tadi, Al-Baqarah 186, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa kepadaku. Kemudian yang ketiga, wal al-istighfaru bil ashar, yaitu beristighfar di waktu sahur. Bisa sebelum kita melaksanakan sahur, bisa juga di saat kita setelah sahur, menjelang masuknya waktu sahur. Banyak ayat-ayat, misalnya di dalam surah Al-Imran Allah berfirman, as-sadiqin, itu kan, wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar maknanya apa? Mereka yang meminta ampun di waktu sahur. Sahur itu ya di penghujung malam, seperti kita bangun untuk bersahur di saat melaksanakan ibadah puasa. Itu termasuk. Nah, jika di luar Ramadan saja waktu sahur adalah waktu yang agung untuk berdoa kepada Allah Tabaraka Taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya jika itu kita lakukan di malam-malam selama bulan Ramadan ini. Kemudian waktu yang keempat atau kesempatan yang keempat kita untuk berdoa kepada Allah agar doa kita diijabahkan,
Ya ini taharra sa'atal ijabah yaumal jum'ah wa ahraha akhiru sa'atin min nahari yaumil jum'ah, yaitu mencari waktu-waktu ijabah untuk berdoa pada hari Jumat. Kita harus berusaha maksimal untuk banyak-banyak berdoa pada hari Jumat. Teristimewanya yaitu setelah asar menjelang maghrib. Ini adalah waktu-waktu agung, waktu-waktu istimewa pada hari Jumat untuk memanjatkan doa, menyampaikan permohonan, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini waktu-waktu ijabahnya. Hari Jumat secara umum, khususnya Jumat setelah asar menjelang maghrib. Itu di luar Ramadan. Bagaimana keadaannya jika hal itu kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Tentu saja ini merupakan sebuah keutamaan, keagungan bagi kita, dan kita diharapkan tidak pernah abai, tidak pernah lalai terhadap waktu-waktu untuk diijabahkan doa seorang hamba. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, tentu saja bagian akhir yang perlu kita sampaikan, di samping kita mencari waktu-waktu untuk diijabahkannya doa kita di bulan Ramadan ini, tapi juga jangan lupa di dalam berdoa itu tanamkan keyakinan kita kepada Allah bahwa doa kita diijabahkan oleh Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Rasulullah bersabda, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu harus yakin bahwa doamu itu diijabahkan, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seseorang min qalbi ghafilillahin, dari seseorang yang hatinya lalai, yang hatinya lengah, yang hatinya tidak khusyuk, tidak konsentrasi dalam bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak mengabaikan waktu-waktu agung, baik waktu di bulan Ramadan secara keseluruhan atau waktu-waktu istimewa yang ada di bulan Ramadan. Secara umum di bulan Ramadan itu doa kita dijabahkan secara umum. Tetapi ada waktu-waktu yang teristimewa seperti tadi pada hari Jumat, termasuk setelah asar menjelang maghrib, atau ketika misalnya hujan turun di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam berdoa itu kita yakin doa kita dikabulkan dan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengambil kesempatan yang agung ini untuk senantiasa banyak berdoa, banyak meminta ampun, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.